Hasil undian ASEAN Championship 2026 menempatkan Indonesia satu grup bersama juara bertahan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku antusias pada turnamen perdananya di level Asia. Pelatih baru timnas Indonesia John Hartman saudara merespons positif hasil undian ASEAN Championship 2026. Menurutnya lawan tim kuat sejak fase grup akan mematangkan pemain lebih cepat. Hartman yakin bakal mencetak sejarah pada ASEAN Championship tahun ini dan memutus rekor 6 kali jadi runner-up. So to do it the first time and to make history together with the fans, with the player group, that's the mindset that you want to take into this tournament. And I think it's a genuine opportunity with the group that we have. But I'll say this to everyone. Every team, every group is going to be tough in this competition. There's no FIFA window available, so your qualitative realities of Serie A players or Bundesliga players, that dissipates to win. I think always to win, to take an opportunity to get our country to take that next step forward with some silverware. Keyakinan yang sama juga ditunjukkan bek timnas Garuda Rizky Ridho. Ia optimis dengan peluang Indonesia bersama juru taktik yang baru. Meski Ridho meyakini perjalanannya tidak akan mudah. Ini bukan grup yang mudah, tentunya kita akan berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang kita sudah harapkan dan masyarakat Indonesia nantikan karena cuma 6 kali aja kita menjadi runner up kan. Ya, insya Allah lah semua kita bisa mendapatkan trofi itu dengan pelatih yang baru. Harus sampai final dan harus juara insya Allah. Pertanyaannya, apakah dahaga prestasi timnas di level Asia Tenggara akan putus di tangan pelatih baru John Hartman? Kita ulas malam hari ini bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Tadi sebagai pelatih baru nih, kalau kita lihat dari pernyataannya Hartman kan berani pasang badan, target tinggi yakni juara ya, bahkan we will make history gitu. Kenapa bisa seyakin itu nih, padahal berkali-kali kan kita runner up terus? Ya, karena dia pasti ingin memutus rantai runner-up itu ya. Kalau ngelihat kekuatannya kan dia selalu bilang bahwa ini sudah diambang lolos Piala Dunia, diambang juara, ya harus dituntaskan untuk menjadi juara. Kemudian kan itu memang harapannya rakyat Indonesia. Terlepas kita kemarin gagal, apalagi setelah kita gagal lolos ke Piala Dunia, target berikutnya, target masyarakat ini ya, target PSSI juga saya rasa adalah memenangkan Piala ASEAN yang belum pernah dimenangkan di generasi-generasi sebelumnya. Ini yang saya pikir sudah diberikan mandat itu kepada John Hartman sehingga dia berkata demikian. Mungkin kendalanya bukan kendala sebenarnya. Mungkin kekurangannya adalah yang seperti dia katakan tadi, tidak bisa memakai pemain Serie A seperti Jay Itzes, pemain Bundesliga seperti Kevin Dix karena ini tahun Piala Dunia. Piala Dunia baru kelar di tanggal 18 Juli, artinya tanggal 26 Juli itu cuma sisa 1 minggu setelah Piala Dunia, itu klub-klub di Eropa pasti sudah bersiap-siap untuk musim baru sehingga pasti tidak akan merilis pemain dan ini bukan FIFA Windows. Itu saya pikir akan menjadi handicap dari John Hartman, tapi dia sudah bilang bahwa ini kesempatan bagi pemain-pemain lokal muda yang tidak terpanggil untuk FIFA Series bulan Maret dan FIFA Matchday bulan Juni untuk berpartisipasi. Jadi saya pikir dia sudah akan berpikir ke arah pemain-pemain lokal, baik pemain muda maupun pemain-pemain diaspora yang sekarang sudah banyak mengisi klub-klub Liga 1 kita. Saya pikir demikian. Oke, artinya kalau misalnya terancam tanpa adanya diaspora Eropa, pertanyaannya akan ada kejutan nggak sih? Mungkin aja ada wajah-wajah baru mungkin untuk FIFA Series dan juga AFF? Ya, harusnya demikian ya, terutama posisi nomor 9 ya. Kalau dia mengatakan bahwa ya, Eropa itu tidak bisa dipanggil, termasuk mungkin Ole Romani yang bersama Oxford pasti bersiap-siap untuk musim baru Championship 2006-2027. Saya pikir juga dia harus berpikir siapa striker nomor 9 yang mumpuni yang bisa dipanggil untuk tim nasional kita. Itu yang harus dia lakukan mulai dari dia ditunjuk di bulan Januari ini sampai dengan bulan Juni nanti berkeliling ke liga-liga lokal kita. BRI Super League terutama ya, untuk mencari kualitas-kualitas yang ada yang
belum pernah dijumpai sejauh ini. Kan selama ini kita memakai Dimas Derajat, kemudian kita memakai Ramadan Sananta, tapi tidak pernah secara maksimal. Ini kesempatannya untuk maksimal. Saya pikir bagus. Kenapa? Karena ini artinya dia punya peluang untuk menyusun tim nantinya menuju ke Piala Asia. Termasuk juga dengan sebelum adanya ASEAN Championship, kan ada FIFA Series terlebih dahulu ya Bung Gita. Apakah Ya, ini betul. memang ajang uji coba juga Hetman sebelum nanti Ya, menuju ke ASEAN Championship? ya, mungkin di bulan Maret nanti ya kita akan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis, kemudian akan berhadapan dengan Bulgaria. Saint Kitts and Nevis itu peringkat 154, Bulgaria 88. Ada satu negara lagi yang belum diketahui siapa sekarang, ada 4 negara yang berpartisipasi. Saya pikir ujiannya di sana, tapi di turnamen FIFA Series dan juga FIFA Matchday bulan Juni nanti dia kan bisa memakai tenaga Jay Itzes, tenaga Kevin Dix, tenaga Miss Hilgers, tenaga Calvin Verdong dan sejumlah pemain, Emil Audero, sejumlah pemain-pemain yang bermain di Eropa. Saya pikir akan berbeda karena ini kualitas tim nasional kita sesungguhnya dibandingkan dengan nanti dia memakai pemain-pemain lokal untuk KFF. Oke, mungkin aja kan biasanya kalau misalnya nanti pada saat FIFA main begitu ya, kan pasti sudah ada Ya. terbentuk begitu ya Bung kita untuk pemain-pemainnya. Nah mungkin nggak sih pertanyaan akan tetap sama para pemainnya ini yang akan dibawa nanti pada saat ASEAN Championship, atau mungkin bisa jadi ya kalau kurang baik ya bisa aja diolah lagi nanti? Harusnya diolah lagi ya, tapi kan yang jelas bahwa dia tidak bisa memakai 5 sampai 6 pemain yang merumput di Eropa. Tapi dia bisa memakai tenaga seperti Tom Haye yang juga mumpuni, Eleanor Reinders. Kemudian dia masih punya pemain-pemain yang merumput di Thailand juga seperti Shane Patinama, Sandy Walsh. Dia juga bisa memakai tenaga-tenaga pemain yang ada di BRI Liga 1 yang merupakan pemain-pemain diaspora juga. Juga ada tenaga-tenaga lokal kita seperti Sayuri Bersaudara yang sudah mumpuni juga di tim nasional. Saya pikir cukup banyak bank pemain yang bisa dipilih oleh Hartman nanti, dan ini tergantung dia dan timnya untuk menyeleksi siapa selama 4 bulan kompetisi yang tersisa di musim 2025-26 ini. Kompetisi lokal ya maksud saya, karena kalau kita bicara pemain-pemain Eropa kan sudah pasti yang itu aja, nggak akan tambah juga sampai sejauh ini. Oke, jadi ini juga merupakan pertaruhan juga ya, perdana bagi Hetman ya, atas Ya, betul. menghapus dahaga atau kekecewaan yang lampau pada saat kita tidak jadi untuk masuk ke turnamen yang terakhir. Iya betul, dan saya pikir juga kalau dia mengatakan bahwa dia akan pemain lokal, tidak seluruhnya pemain lokal muda, pasti ada pemain lokal senior juga yang dipakai. Kenapa? Karena dahaga masyarakat adalah memenangkan sebuah kejuaraan, dan kejuaraan itu yang paling dekat adalah Asian Championship, yang paling mungkin diraih oleh kita. Kalau kita bicara Piala Asia kan targetnya 8 besar, tidak juara. Jadi juara itu hanya di Asian Championship, dan selama ini kan kita selalu gagal, 6 kali final, 6 kali gagal. Ini yang harus dituntaskan. Ada pernyataan federasi bahwa tidak akan ada tindakan terhadap Hartman kalau dia gagal di AFF. Tapi kalau dia sampai berhasil, ini akan membuat masyarakat bisa percaya dengan kepemimpinan dia menangani tim nasional sekarang. Meskipun di dalamnya ada Vietnam dan Singapura ya, ini menjadi sesuatu hal yang sulit juga buat kita ya, tantangan ya. Ya, tapi kan kalau kita bicara sebenarnya tantangan yang paling berat justru datang dari Vietnam ya. Untungnya adalah kita menjamu Vietnam nanti. Oke. Kita akan menjamu Kamboja, kemudian kita away ke Timor Leste atau Brunei Darussalam, kita menjamu Vietnam dan nanti tandang ke Singapura di pertandingan terakhir. Mungkin itu pertandingan penentuan, tapi kita kan bisa mendapatkan 7 poin dulu kalau kita bisa, atau 9 poin bahkan kalau kita bisa mengalahkan Vietnam. Yang jangan dilupakan adalah Vietnam juga punya pemain naturalisasi, striker mereka kalau mereka sembuh yang asal Brazil itu yang jadi top scorer di AFF tahun 2024. Kemudian kalau ngelihat pemain-pemain muda Vietnam di SEA Games kemarin dan juga di Piala Asia Under-23 sekarang, mereka luar biasa. Mereka jadi juara grup, bahkan menyingkirkan Arab Saudi di putaran grup. Jadi saya pikir sudah membaik Vietnam dibandingkan dengan Vietnam yang kita kalahkan 1-0 di GBK dan 3-0 di Oke. Hanoi tahun 2024 lalu. Bung, yang terakhir adalah yang masih menjadi datanya adalah siapa sih sebenarnya asisten pelatih begitu ya. Tapi kayaknya Yap. belum ada tanda-tanda ya untuk membantu Hetman nih. Ini kira-kira kenapa nih Bung? Saya pikir juga dia masih harus melihat-lihat dulu siapa yang kualitasnya bisa dipercaya oleh dia. Tapi kan jelas dia membawa Cesar Milan, itu pelatih fisiknya, itu pasti satu. Kemudian ada direktur teknik kita juga yang pasti akan memberikan masukan juga siapa asisten-asisten pelatih. Kemudian kalau dia bingung, mungkin asisten pelatih kita terbaik kan
yang bisa dipanggil namanya Nova Arianto. Tapi Nova Arianto kan sekarang sudah jadi pelatih utama Under 20, jadi sulit juga. Zulkifli Syukur yang pada saat SEA Games menjadi asisten pelatihnya Indra Syafri juga menangani Under 17, jadi sulit juga. Jadi saya pikir pilihannya terbatas pada Kurniawan. Bima Sakti pun sekarang memegang Persela Lamongan ya, jadi akan sulit juga dipanggil. Jadi saya pikir ya agak terbatas, tapi pasti akan ada celah di mana dia bisa memilih asisten terbaiknya untuk yang seperti yang dia janjikan, pelatih lokal kita. Terima kasih untuk analisanya, analis sepak bola Bung Gita Suwodo. Sama-sama Audrey. Tetap bersama kami.